Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai pengelolaan keuangan pendidikan yang beranggotakan Francisca Leisubun, Filial Rifdah Rahman, dan saya sendiri Ayu Nurwatimah. Langsung saja, untuk pemaparan materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu mengenai konsep dasar keuangan, serta fungsi dan tujuan pengelolaan keuangan pendidikan. Poin pertama yaitu mengenai konsep dasar keuangan. Menurut Depdiknas tahun 2003 menyatakan bahwa manajemen keuangan merupakan tindakan pengurusan atau ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Nah, dengan demikian, manajemen keuangan sekolah dapat diartikan sebagai perangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Pembiayaan pendidikan atau manajemen keuangan pendidikan hendaknya dilakukan secara efisien. Semakin efisien suatu sistem pendidikan, semakin kecil dana yang diperlukan untuk pencapaian tujuan-tujuan pendidikan. Nah, untuk itu, bila sistem keuangan sekolah dikelola secara baik, maka akan meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pendidikan. Nah, artinya juga dengan anggaran yang tersedia dapat mencapai tujuan pendidikan secara produktif, efektif, efisien, dan relevan antara kebutuhan di bidang pendidikan dengan pembangunan masyarakat. Kemudian ada fungsi pengelolaan keuangan pendidikan. Yang pertama yaitu planning atau perencanaan keuangan. Nah, perencanaan keuangan meliputi perencanaan arus kas dan rugi laba. Yang kedua budgeting atau penyusunan anggaran. Nah, penyusunan anggaran ini merupakan kegiatan atau proses penyusunan anggaran atau budget. Nah, budget sendiri dapat diartikan sebagai rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam kurun waktu tertentu. Yang ketiga yaitu ada controlling atau pengendalian keuangan. Nah, controlling ini melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan perusahaan. Yang keempat ada auditing atau pemeriksaan keuangan, yaitu semua kegiatan yang menyangkut pertanggungjawaban, penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan bendaharawan kepada pihak-pihak yang berwenang. Yang kelima yaitu reporting atau pelaporan keuangan. Nah, pelaporan ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan kepada kalangan internal lembaga atau eksternal yang menjadi stakeholder lembaga pendidikan. Fokus manajemen keuangan sekolah memfungsikan dan mengoptimalkan kemampuan menyusun rencana anggaran sekolah, mengelola sekolah berdasarkan rencana dan anggaran tersebut, dan memfungsikan masyarakat untuk berpartisipasi mengelola sekolah. Poin selanjutnya yaitu mengenai tujuan manajemen keuangan pendidikan. Depdiknas merumuskan tujuan manajemen keuangan pendidikan, yaitu yang pertama, memanfaatkan dana yang tersedia secara optimal berdasarkan prioritas kegiatan pendidikan yang ditetapkan. Yang kedua, mensinergiskan berbagai kegiatan antar bidang secara harmonis untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Yang ketiga, mengembangkan perilaku transparansi dan akuntabilitas dari pemanfaatan keuangan pendidikan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan kreativitas dan inovasi komponen lembaga pendidikan dalam menggali sumber-sumber daya, memanfaatkan yang sesuai dengan kebutuhan, serta melakukan pembukuan keuangannya yang bersifat transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Francisca Leisubun akan melanjutkan pemaparan atau penjelasan dari Saudari Ayu, yaitu mengenai tahapan pengelolaan keuangan pendidikan. Dalam suatu pengelolaan pendidikan, yaitu pasti mempunyai tahapan-tahapannya. Nah, dalam hal ini mencakup 3 hal. Yang pertama yaitu ada budgeting, yang kedua itu ada akuntansi, dan yang ketiga ada evaluasi. Nah, kalau budgeting ini yaitu suatu perencanaan pembiayaan pendidikan. Di dalamnya mencakup suatu penyusunan anggaran dan pengembangan anggaran tersebut. Dan yang kedua, setelah kita melakukan budgeting, yaitu ada akuntansi atau accounting. Nah, dalam bahasa Inggris yaitu artinya memperhitungkan.
Nah, apa sih peran dan fungsi akuntansi dalam dunia pendidikan? Yaitu tujuannya untuk menyediakan informasi yang bersifat kuantitatif. Setelah kita melakukan budgeting, kemudian accounting, yang terakhir yaitu ada evaluasi. Tentu perlunya evaluasi yaitu agar kita dapat memperhatikan apa yang telah dicapai dan apa yang perlu mendapat perhatian khusus, seperti itu. Baik, selanjutnya itu ada pengawasan pelaksanaan keuangan pendidikan. Secara sederhana, proses pengawasan itu terdiri dari 3 kegiatan pokok. Yang pertama yaitu ada memantau atau monitoring, yang kedua yaitu menilai, dan yang ketiga yaitu melaporkan hasil-hasil temuan. Nah, mengapa sih harus adanya pengawasan dalam pelaksanaan keuangan pendidikan? Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi penyelewengan pada anggaran sekolah. Baik, selanjutnya yaitu ada prinsip-prinsip pengelolaan pendidikan. Nah, prinsip-prinsip pengelolaan pendidikan ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tepatnya pada pasal 48. Menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan ini berdasarkan prinsip keadilan, efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Mengapa perlu adanya prinsip-prinsip tersebut? Karena dengan adanya prinsip tersebut ada suatu pegangan dalam melaksanakan atau pengelolaan keuangan sekolah tersebut, sehingga meminimalisir terjadinya suatu penyelewengan dalam prosesnya, seperti itu. Selanjutnya yaitu ada proses pengelolaan keuangan di sekolah. Nah, apa sih proses pengelolaan keuangan di sekolah? Yaitu seluruh upaya yang dilakukan oleh pengelola sekolah atau madrasah agar komponen keuangan atau pembiayaan itu dapat dikelola sebaik-baiknya. Nah, proses pengelolaan keuangan sekolah ini meliputi yang pertama itu ada perencanaan anggaran, yang kedua ada strategi mencari sumber dana sekolah, yang ketiga itu penggunaan keuangan sekolah, yang keempat yaitu pengawasan dan evaluasi anggaran, dan yang terakhir yaitu pertanggungjawaban. Baik, selanjutnya itu ada sumber-sumber keuangan sekolah. Mungkin sebagian teman-teman telah mengetahui sumber dana sekolah itu didapatkan dari mana saja. Kurang lebih yaitu ada 3 sumber-sumber keuangan sekolah. Yang pertama yaitu ada dari pemerintah. Biasanya yaitu disediakan melalui jalur anggaran rutin dalam daftar izin kegiatan atau DIK yang dialokasikan kepada semua sekolah untuk setiap tahun ajaran. Nah, dana ini lazimnya disebut dengan dana rutin. Kemudian, pasti teman-teman sudah tidak asing dengan dana BOS atau dana bantuan operasional sekolah. Hal ini diberikan oleh pemerintah untuk membantu pembiayaan operasional sekolah. Kemudian dari orang tua siswa, biasanya kalau dari orang tua siswa ini dalam bentuk SPP atau dana sukarela. Dan yang ketiga yaitu dari masyarakat. Nah, dana ini biasanya merupakan sumbangan sukarela yang tidak mengikat dari anggota masyarakat sekolah atau di luar kedua sumber keuangan tadi, yaitu pemerintah dan orang tua siswa. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Saudari Siska atas pemaparannya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai hasil observasi dan wawancara. Yang pertama ada materi observasi. Materi observasi yang kami kaji yaitu mengenai pengelolaan pendidikan dalam aspek manajemen keuangan pendidikan. Yang kedua, teknik lokasi dan sumber data observasi. Teknik pengambilan data. Pada observasi yang kami lakukan, teknik pengambilan data yaitu dengan cara wawancara bersama Wakil Kepala Sektor Bidang Kurikulum dan Program Sekolah MI Al-Istiqomah. Lokasi observasi yang kami lakukan dilakukan secara online melalui Google Meet, di mana lokasi sekolah tersebut itu berada di Kampung Petukangan, Jakarta Timur. Yang ketiga, sumber data. Narasumber yang kami wawancarai yaitu Bapak Zainal Abidin MD, SAG SS. Beliau merupakan Wakil Kepala Sektor Bidang Kurikulum dan Program di Sekolah MI Al-Istiqomah. Data tambahan,
yaitu Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah atau RKAM MI Al-Istiqomah. Yang ketiga ada hasil wawancara dengan narasumber. Berikut ada beberapa pertanyaan yang kami tanyakan kepada narasumber. Yang pertama, menurut Bapak, pengelolaan atau manajemen keuangan sendiri itu apa ya? Jawaban narasumber yaitu manajemen keuangan pendidikan yaitu sejumlah aktivitas yang tersusun secara sistematis dan sistemik, mulai dari perencanaan, penggunaan keuangan, pengawasan, dan evaluasi, serta pertanggungjawaban dan pelaporan. Pertanyaan kedua yang kami ajukan yaitu, baik Pak, apakah pengelolaan keuangan pendidikan itu memiliki fungsi dan tujuan tersendiri? Jawaban narasumber, tentu memiliki fungsi dan tujuannya. Hal tersebut bisa dijadikan dasar mengapa pengelolaan keuangan pendidikan harus dilaksanakan. Fungsi dan tujuan pengelolaan keuangan pendidikan adalah agar bisa meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemakaian dana sekolah, meningkatkan akuntabilitas dan juga transparansi yang berhubungan dengan keuangan sekolah, dan meminimalisir penyalahgunaan dana untuk hal yang tidak diperlukan. Pertanyaan ketiga, dari mana saja sumber keuangan sekolah dan bagaimana melakukan perencanaannya? Narasumber menjawab, dalam pengelolaan keuangan pendidikan sekolah, harus memiliki dan membuat rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau madrasah, atau RKAS atau RKAM, di mana dalam RKAS atau RKAM itu terdapat rencana pendapatan dan pengeluaran. Rencana pendapatan diperoleh yaitu dari komite sekolah, pemerintah pusat atau APBN, pemerintah daerah atau APBD provinsi, pemerintah kabupaten atau APBD kabupaten, dan lain-lain dari pendapatan sumber yang sah. Rencana pengeluaran yaitu untuk kegiatan pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan evaluasi pembelajaran dan ekstrakurikuler, kegiatan pengembangan potensi siswa, pengembangan keprofesian guru dan tenaga kependidikan, serta pengembangan manajemen sekolah, pembayaran honor, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, pengembangan perpustakaan, kegiatan penerimaan peserta didik baru atau PPDB, masa ta'aruf siswa madrasah atau matsama, pengelolaan sekolah, langganan daya dan jasa, pembelian atau perawatan alat multimedia pembelajaran, termasuk penunjang UNBK dan UMBN BK, dan biaya lainnya. Seperti yang telah saya sebutkan, sumber keuangan didapatkan dari 3 subsidi, yaitu diantaranya ada APBN, ada APBD, dan dari masyarakat. Pertanyaan keempat, Bapak, apakah ada prinsip khusus yang harus dilakukan untuk mengelola keuangan pendidikan dengan baik? Jawaban narasumber yaitu, suatu lembaga pendidikan atau sekolah mempunyai administrasi keuangan untuk memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan. Begitupun dalam mengelolanya, terdapat beberapa prinsip yang harus dilaksanakan guna menjaga pengelolaan keuangan dengan baik. Di antaranya, yaitu prinsip keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan lain sebagainya. Adanya keterbukaan dalam pengelolaan keuangan dapat meningkatkan kepercayaan dari berbagai pihak yang terkait, seperti orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Manajemen keuangan pendidikan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Pertanyaan kelima, dalam mengelola keuangan sekolah bukanlah suatu hal yang mudah. Apabila terdapat hambatan atau masalah ketika mengelolanya, bagaimana cara menyelesaikannya atau memperbaikinya? Jawaban narasumber, setiap manusia pasti mempunyai kendala atau hambatan dalam melakukan pengelolaan keuangan sekolah. Intinya bagaimana cara kita menyikapinya. Penyebab masalah keuangan di sekolah juga bisa terjadi oleh banyak hal. Manajemen yang tidak baik sejak awal dapat menjadi pemicu masalah keuangan yang lebih serius. Sebagai pengelola, pimpinan atau yang berwenang
yang berwenang di lembaga pendidikan harus ada tindakan cepat untuk menyelamatkan kondisi tersebut. Cara yang bisa kita lakukan yaitu melakukan perbaikan secara menyeluruh, mulai dari tenaga keuangan yang baru dan memahami kerjanya dengan baik, pola laporan keuangan, perencanaan belanja yang baik, dan sebagainya. Manajemen yang baik akan sangat berpengaruh pada pengelolaan. Berikut dokumentasi ketika kami melakukan observasi dan mewawancarai narasumber. Cukup sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.